Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah, NIM 3721066. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Mata kuliah fikih ibadah. Langsung ke materinya. Materi pertama yaitu pengertian fikih. Secara bahasa, kata fikih dapat diartikan dengan al-ilmu, artinya ilmu, dan al-fahmi, artinya pemahaman. Jadi, fikih dapat diartikan ilmu atau pemahaman yang mendalam. Secara istilah, fikih adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mu'alaf yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci. Secara harfiah, fikih artinya memahami. Ini berbeda dengan ilmu yang artinya mengerti. Jika ilmu dapat diperoleh dengan jalan wahyu yang artinya mengerti, maka fikih adalah kerja penalaran. Meskipun penalaran di sini dalam upaya memahami nas Al-Quran sebagai wahyu yang membacanya ibadah dan al-sunnah. Sementara itu, ibadah secara bahasa ada 3 makna. Yang pertama itu taat, tunduk, dan yang ketiga itu hina dan pengabdian. Jadi, ibadah itu merupakan bentuk ketaatan, ketundukan, dan pengabdian kepada Allah. Ibadah dalam arti umum adalah segala perbuatan orang Islam yang halal yang dilaksanakan dengan niat ibadah. Nah, sedangkan ibadah dalam arti yang khusus adalah perbuatan ibadah yang dilaksanakan dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Ibadah dalam arti khusus ini meliputi taharah, sholat, zakat, saum, haji, kurban, akikah. Dari arti fikih dan ibadah dapat disimpulkan bahwasanya fikih ibadah adalah ilmu atau pemahaman yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum-hukum syar'i, khususnya dalam ibadah seperti taharah, sholat, zakat, saum, haji, kurban, akikah, dan sebagainya. Nah, yang kesemuanya ini ditujukan kepada rasa bentuk ketundukan dan harapan untuk mencapai ridhonya Allah. Oke, yang kedua, sumber fikih akan dijelaskan oleh teman saya, Lisani Husna 3721070. Baiklah, saya akan membacakan materi nomor 2 tentang sumber fikih. Pengertian sumber fikih adalah landasan yang digunakan untuk memperoleh hukum fikih. Ulama fikih membagi 2 macam sumber fikih, yaitu sumber yang disepakati dan sumber yang diperselisihkan. Sumber yang disepakati atau dalam istilah Mustafa Ahmad Az-Zarqa adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tetapi menurut jumhur ulama fikih, sumber tersebut ada 4, yaitu Al-Quran, Sunnah Nabi, Ijma, dan Qiyas. 1. Al-Quran. Kita semua tahu bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, dan tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi seluruh umat di bumi. Oleh karena itulah, Al-Quran sebagai sumber paling utama dalam menentukan hukum dalam ilmu fikih. 2. Sunnah. Sunnah diambil baik dari perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum. As-Sunnah berfungsi menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga sebagai penguat. Kedudukan As-Sunnah merupakan sumber kedua setelah Al-Quran, karena As-Sunnah merupakan penjelas dari Al-Quran. Jadi yang dijelaskan berkedudukan lebih tinggi daripada yang menjelaskan. 3. Ijma. Menurut istilah, ijma adalah kesepakatan semua mujtahid dari ijma umat Muhammad SAW dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum syairah. Yang dimaksud dengan mujtahid adalah orang Islam yang balik, berakal, mempunyai sifat terpuji, dan mampu mengistibat hukum dari sumbernya. 4. Qiyas. Qiyas menurut bahasa adalah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan yang sejenisnya. Sedangkan menurut istilah, qiyas adalah pemindahan hukum yang terdapat pada aslak kepada furu atas dasar ilal yang tidak dapat diketahui dengan logika bahasa.
Materi yang ketiga akan disampaikan oleh Diah Ayu Sriwanda Effendi dengan NIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Sriwanda Effendi dengan NIM 3721075. Baik, saya akan menjelaskan tentang sifat fikih. Sifat fikih. Fikih adalah pengetahuan yang dihasilkan dari sejumlah hukum syariat yang bersifat cabang yang digunakan sebagai landasan untuk masalah amal perbuatan dan bukan digunakan landasan dalam masalah akidah. Selanjutnya, karakteristik yang dimaksud dalam fikih ini, yaitu yang pertama, sempurna, yaitu syariat Islam diturunkan dalam bentuk umum dan garis besar. Karena itu, hukum-hukumnya bersifat tetap, tidak berubah-ubah karena perubahan masa dan tempatnya. Bagi hukum-hukum yang lebih rinci, syariat Islam hanya menetapkan kaidah dan memberikan patokan umum. Penjelasan dan rinciannya diserahkan kepada ijtihad pemuka masyarakat. Selanjutnya, drastis, yaitu fikih Islam juga bersifat elastis, lentur dan luas. Ia meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia, permasalahan kemanusiaan, kehidupan jasmani dan rohani, hubungan sesama makhluk, hubungan sesama dengan Khalik, serta tuntutan hidup di dunia dan akhirat. Selanjutnya, universal dan dinamis. Ajaran Islam bersifat universal. Ia meliputi alam tanpa batas. Tidak seperti ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Ia berlaku pada orang Arab dan orang Arab yang di dekat-dekat Arab gitu. Kulit putih dan kulit hitam. Universalitas hukum Islam ini sesuai dengan pemilik hukum itu sendiri yang kekuasaannya tidak terbatas. Selanjutnya, sistematis. Arti dari pernyataan bahwa hukum Islam itu bersifat sistematis adalah bahwa hukum Islam itu mencerminkan sejumlah doktrin yang bertalian secara logis. Selanjutnya, hukum Islam bersifat ta'akuli dan ta'abudi. Hukum Islam mempunyai dua dasar pokok, yaitu Al-Quran. Transisi ke arah satu hukum yang berdiri sendiri. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 1. Jika ada salah dan janggal, kami mohon maaf.